Firman adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih. Disebut firman dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis firma. Yang pertama ada firma dagang. Firma dagang adalah satu dari banyak jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan yang utamanya berfokus pada jual beli produk. Contohnya, perusahaan Nike, Diadora, Crocs, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada firma non-dagang. Kebalikan dari firma dagang, firma non-dagang bergerak dalam bidang jasa. Aktivitas perusahaan yang utama berfokus pada penjualan suatu produk dengan mengandalkan keahlian tertentu atau biasa disebut jasa atau layanan. Contohnya, firma hukum, firma akuntansi, konsultasi manajemen, dan juga masih banyak lagi. Saya akan mempresentasikan tentang firma umum. Firma umum adalah jenis firma yang setiap anggotanya memiliki tanggung jawab atau kekuasaan yang tak terbatas. Contohnya, ada beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Dan selanjutnya di sini ada firma terbatas. Firma terbatas adalah firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan yang terbatas dalam menjalankan perusahaan. Dengan kata lain, semua anggota firman memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang terbatas. Contoh firman terbatas di Indonesia yaitu Firman Indonesia Entity, Firman Multi Marketing, Firman Pengudi Luhur, dan terakhir ada Firman Sumber Rezeki. Terima kasih. Bye. Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri firma. Yang pertama, menggunakan satu nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang kedua, memiliki tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. Yang ketiga, keanggotaan firma berlaku seumur hidup. Yang keempat, anggota firma memiliki hak untuk membubarkan firma. Yang kelima, anggota firma umumnya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain sehingga sudah saling mempercayai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan firma. Yang pertama, modal awal untuk membangun firma terhitung besar dikarenakan sumber dana berasal dari setiap anggota yang bergabung dalam firma. Kedua, pemimpin dipilih berdasarkan keahlian, kecakapan, kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, pembagian hasil keuntungan menjadi adil. Yang keempat, sistem pengelolaan badan usaha firma terbukti lebih profesional dikarenakan adanya koordinasi yang jelas mengenai pembagian tugas untuk setiap struktur organisasinya. Kelima, keputusan firma berasal dari pertimbangan dan keputusan setiap anggota. Di sini saya akan membacakan bagian kelemahan firma. Yang pertama, firma tidak mengenal istilah pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Yang kedua, ancaman perselisihan biasanya akan muncul apabila adanya pembagian keuntungan yang kurang adil. Yang ketiga, ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, alhasil kekayaan dan aset pribadi dari pemilik perusahaan dapat dijadikan barang sitaan sebagai jaminan untuk mengganti kerugian perusahaan. Yang keempat, anggota firma tidak hanya bertanggung jawab terkait modal saja. Anggota firma sebagai pemilik perusahaan bertanggung jawab juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki. Dan yang kelima, apabila ada satu anggota yang mengalami kerugian, maka semua anggota yang tergabung dalam firma berkewajiban untuk ikut menanggung kerugiannya.